Hai Vcommerce. Oke, gue Keisha. Hari ini gue tuh ke salah satu kawasan perkampungan budaya Betawi yang ada di Setu Babakan nih. Gue sama Akil. akan mewawancarai salah satu narasumber yang di sini namanya Bapak Jaka. Halo Pak Jaka, salam kenal ya. Halo, Pak. Ya. Oke, saat ini abis ini kita bakal ngelanjutin wawancara selanjutnya. Jadi stay tune guys. Stay tune, Dadah. guys. Halo Vcommerce, kembali lagi bersama gua Akil di Setu Babakan. Yang kali ini gua nggak sendiri, di sini gua bareng sama Pak Jaka tentunya. Halo Pak, Ya. selamat sore Pak. Selamat sore. Di sini gua bakal nanya-nanya pertanyaan tentang Setu Babakan nih sama Pak Jaka. Bisa langsung dimulai aja ya Pak? Boleh. Pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana sih Pak awal mula terbentuknya perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan ini? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara awal mula, kita bicara sejarah, itu sebetulnya wacana udah jauh ya. Jauh, mungkin sekitar tahun 90-an, itu sudah mulai mengkristal. Oke. Mengkristal dalam artian, sudah banyak orang yang peduli dan mereka sudah mulai mengemukakan pendapat-pendapat. Nah, tapi itu baru bisa terwujud secara lengkap, itu di tahun 2000. 2000. Tahun 2000, jadi tanggal 15 September itu kita jadikan satu hari lahir. Hari dari Setu Babakan sendiri. Gitu. Nah, kenapa di tanggal segitu dan kenapa di tahun segitu? Karena pada tahun itu ada surat keputusan gubernur nomor 92 yang berisi mengenai penataan kawasan seluas kurang lebih 165 hektar sebagai perkampungan budaya Betawi. Gitu. Nah, terus kenapa dipilih di sini? Ya sebenarnya nggak semata-mata dia langsung dipilih di sini. Iya. Terutama dari Pemda supaya tidak ada kecemburuan. Diminta untuk setiap wilayah kota itu mengajukan. Kan banyak ya, kampung-kampung Betawi banyak ya. Iya betul. Jakarta Pusat ada Kemayoran, terus di Jakarta Utara ada Marunda apa segala macam. Jakarta Barat juga seperti itu. Nah, supaya tidak ada kecemburuan, tidak ada pilih kasih, oke silakan usulkan masing-masing. Nah, dari semua yang diusulkan, dari semua yang dinilai, disinilah di Srengseng Sawah ini yang mempunyai nilai lebih daripada wilayah-wilayah lain. Akhirnya muncul tadi surat keputusan gubernur nomor 92 yang berisi mengenai penataan kawasan 165 hektar di Srengseng Sawah sebagai perkampungan budaya Betawi. Ya, berarti per tanggal 15 Oktober ya, Iya, Pak? Sudah September. diresmikan. Oh, September, oke. Ya. Sudah diresmikan adanya Setu Babakan. Belum. Oh, belum. Kalau secara resminya belum. Secara resminya itu tanggal 20 Januari. 20 Januari tahun? Iya. Gitu. Tahunnya berapa? Tahun 2001. 2001, Ya. 20 Januari 2001. Berarti itu udah fix ya Pak diresmikan Setu Babakan di Iya, sini, Pak? gitu. Secara Oke. ofisialnya. Secara ofisial, oke. Terus di pertanyaan kedua nih Pak, Ya. gimana sih Pak pengaruh budaya Betawi terhadap perkembangan seni dan juga tradisi di Setu Babakan sendiri Pak? Kita dapat amanat ya. Amanah terutama mengenai budaya Betawi. Jadi pelestarian, perlindungan, pengembangan, pembinaan, pemanfaatan itu ada di kita. Oke. Semua yang terkait dengan budaya Betawi itu kita ada porsi, walaupun porsinya mungkin berbeda ya. Iya. Karena ada sudin juga kan, ada sudin kebudayaan di setiap wilayah kota. Nah, jadi teknisnya itu kita bedakan. Tapi semua lingkup itu pelestarian, pelindungan, pengembangan, pembinaan, terus pemanfaatan itu ada di sini semua. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Apa sih Pak jenis kesenian tradisional yang masih dilestarikan di Setu Babakan dan gimana sih cara pelestariannya Pak? Kalau di perkampungan budaya Betawi, semua yang terkait dengan budaya Betawi itu kita lestarikan. Oke. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat Pak. Silakan. Bagaimana asal usul sejarah dari terbentuknya ondel-ondel sendiri di Betawi Pak? Ondel-ondel. Iya. Ondel-ondel kalau kita bicara ondel-ondel itu mungkin sekitar 1980-an ya. Mulai disebut ondel-ondel. Sebelumnya jauh itu kalau kita melihat catatan-catatan sejarah itu dari abad 18 sudah ada. Jadi tapi bukan atau belum disebut ondel-ondel. Ada satu catatan itu menyebutnya adalah boneka besar. Boneka besar. Setinggi kurang lebih 2 meter. Iya. Gitu ya. Ada orang Betawi bilang menyebutnya barongan. Tapi kalau menurut katanya, menurut bahasa Betawi kuno itu barungan. Barungan. Ya, Oke. barungan itu artinya bersama-sama. Bersama-sama. Iya, rame-rame gitu Iya. ya. Rame-rame. Kan kalau ondel-ondel diarak rame-rame juga ya. Iya, Pak? betul. Makanya kalau sekarang diarak cuma 3-4 orang ya bukan barongan jadi gitu. Iya.
Ngomongin ondel-ondel, Pak. Ya. Kira-kira apa sih makna simbolis yang terkandung di dalam penampilan ondel-ondel sendiri? Banyak ya. Mm-mm. Kalau kita perhatikan satu sama lain yang kita lihat di ondel-ondel itu banyak. Yang paling mudah adalah tampilan dari wajah. Oh iya. Wajah beda dong laki-laki dengan perempuan. Betul, Terus betul. kenapa laki-laki merah, kenapa laki-laki yang wanita putih itu ada maknanya. Terus kenapa dia pakai baju yang kalau dulu dia pakai bajunya, kalau kita sebut sekarang bajunya baju pangsi. Pangsi. Ya, Oke. gitu. Nah, ada juga yang bilang ondel-ondel itu adalah perwujudan dari budaya. Oke. Kalau ondel-ondel laki-laki, gitu. Kalau orang dulu sebutnya adalah ondel-ondel lanang. Ondel-ondel lanang. Ondel-ondel Laki lanang. berarti, Pak ya? Ya, nah dia itu menggunakan atau perwujudan dari budaya dari Arab. Ada sangkut pautnya dari Arab. Iya, nah kalau yang perempuan ondel-ondel wadon itu dia perwujudan dari budaya Cina. Matanya sipit, kulitnya putih, gitu. Tapi kan nggak harus gitu juga kan ya. Gitu. Nah, jadi ada dilihat ada akulturasi budaya di situ, gitu loh, antara budaya lokal dengan budaya-budaya yang datang ke tanah Betawi. Gitu. Nah, terus kalau kita sekarang yang lagi ini adalah kembang kelapa. Kembang kelapa. Kembang kelapa itu kan maknanya adalah salah satunya gitu ya. Dia bermanfaat dari pangkal sampai dengan ujung. Semua yang ada di pohon kelapa itu bisa bermanfaat dan dimanfaatkan. Nah, kenapa di kepalanya ondel-ondel itu ada kembang kelapa? Bermanfaat, Pak. Nah, maksudnya adalah kan kalau kepala salah satunya adalah untuk berpikir ya. Berpikir. Berarti kita atau orang Betawi kalau ngeliat itu harus berpikir bahwasanya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala dia harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Iya, gitu. Nah, itu jadi banyak ya simbol-simbol yang coba ditampilkan untuk mengingatkan terutama orang Betawi begini loh seharusnya. Gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Nah, selanjutnya Pak, Ya. apa sih Pak kegiatan budaya yang sering rutin dilakukan di daerah perkampungan Betawi ini, Pak? Banyak ya, terutama tadi ya, sesuai dengan amanah kita, semua yang terkait dengan budaya Betawi kita coba tampilkan. Jadi tidak hanya kesenian, tari, musik, sastra, terus kuliner, pokoknya semua yang terkait dengan budaya Betawi itu kita tampilkan. Nah, kita punya program, unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi, itu kita punya program reguler. Namanya pergelaran kesenian tradisional Betawi secara reguler. Itu diadakan setiap hari Minggu. Jadi tadi lagi, materinya apa sih yang ditampilkan? Ya tari, ya musik, gitu, ya teater, terus ada kulinernya juga, ada krianya juga, gitu. Oke, berarti setiap hari Minggu tuh ya Pak ada rutin acara? Insya Allah setiap hari Minggu ada. Itu yang reguler. Ada juga yang momentum, kayak kita memperingati hari lahir hari jadi Jakarta, terus proklamasi dan terutama hari jadinya perkampungan budaya Betawi. Gitu. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Apa sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan identitas budaya di wilayah perkampungan Betawi ini sendiri Pak? Tantangan. Kalau tantangan mungkin sekarang adalah kepada media sosial mungkin Pak. Kenapa? Media sosial. Maraknya media sosial. Enggak juga sih sebetulnya. Kalau kita melihat atau saya pribadi melihatnya adalah penyelarasan. Paham Pak. Gitu ya. Kalau selaras kita sudah paham atau adanya keselarasan dalam memahami budaya Betawi sebagai kearifan lokal Jakarta, itu gampang semua. Contohnya paling gampang gini, satu hari, mohon maaf ya, satu hari kita lah gitu ya, kita nggak bicara anak muda, anak tua yang masih kecil, ya, Pak. Itu kita bisa menghabiskan waktu 3-4 jam satu hari untuk scrolling. Iya, betul. Iya kan? Betul, Pak. Scrolling, nggak dibaca tapi tetap aja kan, tidak ada yang menarik tetap dicari sama dia. Habis scroll. Nah, kenapa nggak 10%-nya misalnya dari situ? Digunakan waktunya untuk, janganlah kita bicara buat konten, apa segala macam. Kita repost aja. Iya. Kan nggak sampai 1 jam untuk satu repost ya. Mungkin sekitar ya 10 detik gitu ya. Kalau 10 detik berarti kalau 1 menit, kalau kita full berarti sudah 6 repost. Nah, berarti kan dengan kita menyampaikan informasi yang terkait dalam hal ini adalah budaya Betawi, itu akan terlestarikan. Gitu. Iya. Nah, kan sampai saat ini ya mohon maaf, walaupun sudah banyak gitu ya,
tapi masih berpikir kalau kita mau ikut melestarikan budaya Betawi atau budaya lah secara umum, kita harus belajar tari, Iya, harus belajar silat, harus Silat. segala macam. Kalau belajar tari kita harus ke sanggar, kalau ke sanggar kita harus bayar gitu kan. Iya. Nah kalau udah gitu, kalau sanggarnya dekat bisa jalan kaki, tapi Iya, kalau misalnya jauh. sanggarnya jauh, Iya. ada ongkos Repot. gitu kan. Nah, udah jalan jauh terus capek, berarti harus beli minum, Iya, betul. berarti harus beli makan apa segala macam. Nah, pemahaman-pemahaman itu yang harus kita selaraskan dalam Iya. artian kalau kita memang kepengen ikut menjadi bagian dari pelestari budaya, apapun budayanya, itu kan sudah gampang, dipermudah sekarang. Kita sambil tiduran bisa, Iya, kita sambil makan bisa, betul. atau sambil yang lain bisa. Cukup dengan repost, itu sudah menjadi bagian dari pelestari budaya. Budaya Walaupun memang idealnya adalah kita belajar, Betul, gitu kan. Kita hadir di tengah-tengah orang-orang yang para pelestari budaya juga, tari, musik dan segala macam. Gitu. Oke. Nah, masuk di pertanyaan terakhir nih, Pak. Silakan. Di perumahan adat Betawi ini banyak banget identik dengan warna hijau ke kuning gitu, Pak. Kira-kira ada nggak sih, Pak, asal-usulnya dari pemilihan warna hijau sama kuning di perumahan adat Betawi ini, Pak? Ya, kalau kita lihat kenapa yang dipilih warna hijau, kuning, dan merah. Iya, betul. Dulu kan kalau kita lihat ya, budaya warna yang digunakan oleh orang-orang yang ada di pesisir, itu adalah warna-warna yang cerah. Gitu. Iya, Nah, betul. kenapa hijau? Karena hijau itu kan salah satunya adalah orang Betawi mayoritas Islam. Iya. Warnanya hijau. Gitu. Tapi kalau itu kan nggak umum. Iya, betul. Kalau yang umum adalah Betawi itu dia kaya. Dalam artian kaya banyak tumbuhan-tumbuhan yang Iya, hijau. betul, Pak. Gitu. Kuning di sini kan maknanya adalah kemegahan, Iya. kekayaan, emas gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, karena memang di Betawi yang kita kenal dulu sebagai bagian dari bukan bagian, salah satu bagiannya adalah Sunda Kelapa. Itu kan orang-orang pada datang ke sini, baik yang dari Nusantara maupun yang di luar Nusantara, datang ke tanah Sunda Kelapa untuk dia berniaga, gitu. Nah, merah itu kan salah satunya adalah orang Betawi itu dia nggak pernah mau ngumpetin segala macam. Iya. Begitu dia lagi marah, dia akan ngomong pada saat itu. Apapun yang ada di hatinya, apapun yang ada di kepalanya, dia akan ungkapkan saat itu. Marah misalnya. Contoh ya, orang Betawi kalau dia marah, dia akan marah semarah-marahnya. 10 menit dia selesai marah, udah nggak ada lagi. Udah plong ya, Pak ya? Plong. Jadi marah nih, wah, udah kesananya, udah kita main bareng lagi, Iya. makan bareng lagi. Iya, udah Gitu. keluar juga marahnya ya, Pak? Iya, jadi kalau mohon maaf, kalau ada orang mengaku Betawi tapi dia pendendam, harus dipertanyakan tuh Betawinya kayak Karena apa. kalau Betawi sendiri marah ya marah aja ya, Pak? Iya, ya? Nggak marah aja saat itu udah selesai. Iya. Gitu. Nggak pernah ada yang ditinggalkan sehingga dendam apa segala macam. Gitu. Dan juga banyak orang pakaian adat yang pecinya merah, bajunya merah ya, Pak ya? Itu melambangkan Betawi banget ya, Pak, istilahnya ya, Pak ya? Bisa seperti itu juga. Oke Gitu. deh. Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan yang bisa Baik. saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Ya. Sama-sama, Bang. Oke, V-Commerce, itu aja mungkin wawancara singkat dari gua sama Pak Jaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.